Halo, assalamualaikum kawan-kawan sekalian. Bagi yang ada di dalam room ini dan juga bagi yang akan mendengarkan video yang akan kami buat, kami kelompok 2 beranggotakan 4 orang. Yang pertama Elian Witalita, saya sendiri Muhammad Noval Aditya Ramadan, yang ketiga Sandi, dan keempat Ratna Ayu Diastari. Langsung saja tanpa berlama-lama saya serahkan Mbak Elian untuk menjelaskan hasil analisis. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elian Dwi Talita. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan pembangunan yang ada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yaitu program padat karya dengan tujuan normalisasi saluran air. Jadi latar belakang dari kebijakan itu sendiri, karena pada musim kemarau setiap tahunnya, tidak hanya pada tahun 2020, dan tepatnya terjadi pada tahun 2020 kemarin, pada bulan Agustus, masyarakat Lumajang di 22 desa di 6 kecamatan mengalami krisis air. Sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka akan air bersih. Pada musim kemarau, 20 desa tersebut selalu mengalami penyusutan pasokan air. Air tidak keluar dari sumbernya, bahkan ada air yang tiba-tiba menjadi keruh pada saat musim kemarau. Pemerintah daerah selalu menyiapkan pasokan air untuk warga, tetapi banyak juga mengalami kendala karena terbatasnya kesadaran dan distribusi yang membutuhkan waktu cukup lama karena jarak tempuhnya. Bupati Lumajang secara rutin melakukan peninjauan terhadap daerah yang kekurangan air seperti di Kecamatan Kelakah. Setelah diadakan beberapa kali peninjauan, muncul suatu kebijakan untuk menangani hal tersebut disebut dengan program padat karya. Diharapkan dengan adanya program ini, masyarakat dapat mandiri dan tidak hanya bergantung dari bantuan pemerintah untuk penyediaan air bersih. Kemudian untuk program padat karyanya sendiri, jenis program padat karya yang dilakukan adalah melakukan pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana pedesaan. Kegiatan dilakukan yaitu perbaikan dan pembangunan saluran air dan irigasi. Tujuannya untuk melakukan normalisasi saluran air dan irigasi yang diharapkan dapat membantu memperbaiki perekonomian masyarakat selama masa pandemi. Karena sebagian besar desa yang terdampak mata pencariannya utamanya adalah pertanian. Sehingga dengan irigasi yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas tanam. Perbaikan saluran air juga membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air mereka. Untuk pelaksanaan programnya sendiri sudah dilaksanakan pada 3 desa di 3 kecamatan yang berbeda, yaitu di Desa Bodang dan di Desa Kidul Kaliboto, Dusun Bondeli Kidul Desa Sumberwuluh, dan juga di Kecamatan Candipuro. Dimulai pada bulan Agustus hingga November sampai sekarang, tetapi untuk sementara terhenti karena pandemi COVID-19 yang ada di Kabupaten Lumajang itu terus meningkat karena sudah dinyatakan sebagai zona merah. Waktu itu juga sempat menjadi zona merah satu-satunya di wilayah Jawa Timur, jadi terpaksa untuk diberhentikan. Kegiatan ini diikuti oleh 100 orang selama 10 hari. Pekerja akan mendapatkan imbalan sebesar 60.000 setiap harinya dalam pengerjaannya. Maka dapat diharapkan dengan adanya penambahan pendapatan tersebut dapat masyarakat buruh tani itu dapat meningkat ekonominya sebagai pegangan. Meskipun hanya untuk sementara, tetapi juga bisa menambah pendapatan mereka. Dan dana yang digunakan berasal dari dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau tahun 2020 yang dikelola oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lumajang. Ya, jadi strategi pelaksanaan program padat karya ini yang pertama yaitu melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat secara langsung oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Wakil Bupati Lumajang. Pelaksanaan program berbasis pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu air bersih.
Kemudian pembangunan sosial dengan memanfaatkan penguatan modal sosial seperti gotong royong dan kerjasama untuk membangun desa agar dapat mandiri dan mendapatkan akses untuk pemenuhan kebutuhan air dengan mudah. Di sini gambar di sebelah kiri adalah Ibu Indah, Bunda Indah yang bisa dipanggil Bunda Indah. Beliau merupakan wakil Bupati Lumajang yang sedang melakukan sosialisasi di daerah Bodang, Kecamatan Padang, yang juga mengalami krisis air bersih juga. Dan selanjutnya, kendala dan dampak yang diakibatkan karena adanya program ini, yaitu pelaksanaan hanya sempat dilaksanakan pada 3 desa, padahal terdapat 22 desa yang membutuhkan adanya program normalisasi air ini karena pandemi COVID-19. Karena kan itu harus melibatkan banyak orang, berkerumun, sehingga tidak akan kondusif pelaksanaannya. Kemudian dampak dari pelaksanaan program tersebut, masyarakat terbantu ekonominya walaupun sementara, dan untuk jangka panjangnya, masyarakat lebih produktif lagi untuk hasil pertaniannya dan kebutuhan air mereka diharapkan juga dapat cukup. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Noval. Silakan. Mohon maaf, Noval masih di mute. Oke, saya akan membahas mengenai Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 66 Tahun 2016 tentang pengurangan kantong plastik. Selanjutnya. Oke. Latar belakang adanya peraturan wali kota ini dikeluarkan akibat adanya bahwasannya upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang terjaga dengan baik dan berkesinambungan. Dengan ini perlunya partisipasi seluruh pihak untuk menjaga kelestarian lingkungan dan juga penggunaan kantong plastik yang telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan hidup. Maka perlunya upaya pengendalian tersebut yang timbul akibat limbah kantong plastik secara komprehensif dan terpadu dari hulu agar memberikan rasa aman, bersih, sehat, dan nyaman kepada lingkungan hidup. Dari pertimbangan kedua latar belakang tersebut, maka ditetapkan peraturan wali kota mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik. Terus, lanjutkan. Terus mengenai perwali ini nomor 66, ada beberapa partisipan yang utama yaitu pelaku usaha adalah seperti toko retail, toko modern, supermarket, dan minimarket. Hal itu juga meliputi seperti produsen kantong plastik, penggunaan kantong plastik, pengguna, dan tentunya seluruh lapisan masyarakat Kota Banjarbaru. Hal ini inti dari tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk menjaga kelestarian dari lingkungan hidup dan juga tentunya ekosistem kehidupan masyarakat sekitar. Lanjutkan. Kemudian rencana yang digaungkan untuk pengurangan penggunaan kantong plastik, dalam hal ini peraturan wali kota Banjarbaru, pemerintah kota melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah inventarisasi penggunaan kantong plastik. Inventarisasi ini berguna sebagaimana dimaksud untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan kantong plastik. Hal ini juga meliputi seperti jenis kantong plastik yang dimanfaatkan, bentuk kantong plastik, pengetahuan terhadap kantong plastik yang ramah lingkungan, dan juga bentuk kerusakan atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh plastik. Yang kedua, pemerintah melakukan penetapan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik. Kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik ini berpusat kepada
pusat sektor-sektor ekonomi di Kota Banjarbaru. Hal ini meliputi seperti pusat perbelanjaan, pertokoan modern, minimarket, dan CBD atau Central Business District. Contoh nyata seperti halnya mall, minimarket, Indomaret, Alfamart, dan lain hal yang intinya banyak sektor perekonomian berjalan di sekitar kawasan ekonomi tersebut. Yang ketiga adalah penyusunan rencana aksi daerah tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Dalam hal ini upaya yang dilakukan pemerintah dan juga seluruh lapisan yang yang melakukan pengurangan penggunaan ini terkait seperti pemerintah, instansi terkait, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat. Hal tersebut digunakan sebagaimana karena hal ini untuk dalam bentuk kampanye, talk show, kegiatan ilmiah, dan lain-lain dalam mensosialisasikan, mengkampanyekan pengurangan sampah plastik yang ditimbulkan dampak dari limbah tersebut. Selanjutnya, kita tahu bahwasannya kantong plastik banyak memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan sekitar. Maka dari itu, otomatis ketika kita melihat perwali ini, berjalannya perwali yang dikeluarkan oleh Wali Kota Banjarbaru ini, pemberdayaan dari kebijakan Wali Kota Banjarbaru berlangsung setelah peraturan ini diresmikan, artinya langsung digulirkan peraturan tersebut. Peraturan tersebut bergulir, ya jelas apa kata saya tadi, yaitu di pusat perbelanjaan, pertokoan modern, minimarket, dan CBD yang menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Mengapa hal tersebut menjadi pusat pemberdayaan masyarakat? Ya jelas, pemerintah berupaya penuh dalam hal melakukan pembiasaan baru atau new normal, istilah sekarang untuk COVID-19 ini, pembiasaan baru terhadap masyarakatnya untuk mengurangi sampah plastik dengan merubah kebiasaan. Kebiasaan ketika kita lakukan kebiasaan, pemerintah mengupayakan bahwasannya ketika suatu kebiasaan dirubah, maka akan menciptakan budaya baru terhadap masyarakatnya, yang mana dengan tujuan budaya tersebut dapat berpengaruh besar terhadap keberlangsungan alam sekitar dan juga berpengaruh juga terhadap manusianya. Jelas, kebiasaan lama dengan penggunaan sampah plastik diganti dengan kertas dan paper bag. Kertas paper bag atau tote bag ini juga yang akan mempengaruhi masyarakat dalam hal ketika melakukan proses transaksi jual beli. Di mana di sana ketika perwali ini berlangsung, maka masyarakat diharuskan ketika ingin belanja kebutuhannya ke supermarket ataupun marketplace lain, maka diharuskan bahwasanya masyarakat menggunakan paper bag dan tote bag untuk membawa barang belanjaan yang telah mereka beli. Hal ini dengan tujuan kembali ke tujuan awal, yaitu untuk lingkungan hidup yang lebih sehat dan lebih baik lagi. Maka dari itu, perwali itu dikeluarkan. Sebelum itu jelas proses sosialisasi, kampanye, talk show, kegiatan ilmiah, dan lain-lain merupakan sebuah senjata awal dari pemerintah kota untuk membiasakan kebiasaan baru tersebut dalam hal masyarakatnya ketika melakukan proses transaksi jual beli dengan para produsen ataupun lain hal sebagainya. Selanjutnya, nah ini merupakan hal-hal penting dalam hal pelaksanaan kebijakan. Namun saya rasa hal ini sudah saya bahas di pembahasan tadi, maka saya akan lempar ke saudara Sandi untuk melangsungkan presentasinya. Silakan Mas Sandi.
Terima kasih. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai program atau kebijakan yang diselenggarakan di kota saya, yaitu di Kota Kendari, di mana pemerintah setempat Kota Kendari berupaya merencanakan program Kendari Terang. Nah, di mana program ini telah digagas sejak awal tahun 2020, akan tetapi dengan adanya kasus COVID-19 sehingga program Kendari Terang ini baru dapat direalisasikan pada akhir tahun 2020. Nah, pemerintah Kota Kendari setempat selanjutnya merencanakan program Kendari Terang ini tahun 2021 akan menghadirkan sebanyak 4.000 titik lampu jalan sekota Kendari agar pemerintah Kota Kendari dalam mewujudkan Kendari sebagai kota layak huni berbasis berbasis ekologi informasi dan teknologi betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, program Kendari Terang ini juga tergagas agar Kota Kendari memiliki kesan yang sangat baik sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara atau yang biasa dikenal dengan Sultra. Nah, tidak hanya warga Kota Kendari, pengunjung pun yang hendak ke Kota Kendari pun bisa merasa nyaman dan melakukan aktivitas di malam hari. Kemudian bisa juga menghindari terjadinya tindakan kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya wali kota di Kota Kendari ini telah berhasil melaksanakan program ini di beberapa titik, terutama di titik Kelurahan Andonohu, di mana program Kendari Terang ini pada saat dilaksanakan pada saat sosialisasi telah berhasil disepakati bahwa di titik Kelurahan Andonohu ini merupakan salah satu titik di mana bahwa di wilayah ini atau di area ini sering terjadinya tindakan kriminal atau di mana masyarakatnya itu merasa sangat tidak nyaman ketika beraktivitas di malam hari. Sehingga hal ini dapat meresahkan masyarakat dengan ditambah lagi keadaan jalan yang sangat sunyi dan gelap. Adapun pada saat pelaksanaan program ini, adapun beberapa hambatan yang muncul, yaitu pemerintah masih melihat keadaan Kota Kendari yang masih diresahkan oleh penyebaran virus COVID-19, sehingga hanya di beberapa titik di Kelurahan Andonohu ini yang dapat dilaksanakan. Namun, seperti yang saya telah paparkan tadi bahwa di tahun 2021 ini akan diluncurkan sebanyak 4.000 titik lampu penerangan. Kemudian setelah beberapa bulan pelaksanaan program ini, ternyata masyarakat Kota Kendari atau masyarakat yang sudah mendapat penerangan ini memanfaatkan fasilitas penerangan yang ada, di mana masyarakat juga berusaha membangun usaha di sekitar titik penerangan yang ada. Nah, sehingga hal ini juga berdampak pada kemajuan dan peningkatan perekonomian masyarakat di Kota Kendari. Terima kasih. Mungkin saya lanjut kepada Saudari Iris Ratna. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kebijakan yang ada di Kabupaten Banyumas. Yang saya ambil adalah kebijakan pembentukan Asikmas. Asikmas atau Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Banyumas
atau yang lebih dikenal dengan Asikmas itu merupakan sebuah wadah bagi UMKM yang ada di Banyumas. Tujuan dari Asikmas ini adalah sebagai upaya pemasaran, penjualan, berkarya, koordinasi, serta silaturahmi antar anggota UMKM di seluruh Banyumas. Asikmas ini dibentuk oleh para pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas, khususnya di era adaptasi kebiasaan baru atau di tengah masa pandemi COVID. Pembentukan Asikmas ini tidak lain adalah sebagai upaya para pelaku UMKM agar tetap bertahan dan menunjukkan keeksistensianya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Asikmas dikukuhkan langsung oleh Bupati Banyumas Ahmad Hussein pada Selasa 28 Juli 2020. Lanjut. Asikmas memiliki visi dan misi. Visi dari Asikmas sendiri yakni menjadikan UMKM yang ada di Kabupaten Banyumas memiliki daya saing nasional melalui jaringan-jaringan, produk-produk unggulan yang dihasilkan, serta program-program yang dijalankan. Visi dari Asikmas adalah menjadikan UMKM berkembang dari segala sisi, khususnya sisi kapasitas bisnisnya, serta menjadikan pelaku UMKM memiliki daya juang yang korporat, serta pemerataan distribusi informasi dan bantuan dari pemerintah. Lanjut. Jadi dalam pembentukan kebijakan Asikmas itu melalui 3 tahap. Pada tahapan pertama, yang dilakukan adalah menginventarisasi basis data pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan data sementara, jumlah anggota Asikmas sampai saat ini Desember lalu sekitar ada 170 pelaku UMKM, di mana jumlah itu akan terus bertambah melalui kegiatan inventarisasi tadi yang dilakukan dengan cara sosialisasi. Sosialisasi dilakukan itu melibatkan koordinator di setiap kecamatan. Dengan harapannya agar seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Banyumas dapat tergabung dalam Asikmas. Totalnya ada sebanyak 574 unit UMKM yang ada di Banyumas. Lanjut. Lalu pada tahap kedua adalah dengan pembuatan konsep marketplace, yakni dengan memanfaatkan pemasaran secara digital, sehingga dalam memasarkan produknya itu secara daring, tidak secara langsung. Sehingga menjadikan UMKM yang ada di Banyumas menjadi go digital, dengan melakukan penjualannya melalui platform yang profesional secara online, seperti Facebook, Instagram, Google, maupun toko online lainnya seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada, dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan semata-mata sebagai upaya akibat adanya penurunan daya beli karena adanya pandemi dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan adanya toko online, maka hal tersebut dapat memudahkan orang untuk belanja dari rumah. Lanjut. Tahap yang ketiga adalah tahap pembangunan kerjasama. Dalam tahap ketiga ini, ada kerjasama dengan 3 bidang terkait. Yang pertama, dengan dinas terkait, yakni kerjasama dengan dinas
tenaga kerja koperasi dan UKM, di mana dinas tersebut memberikan pendanaan atau pembiayaan. Lalu yang kedua ada kerjasama dengan agen digital marketing, di mana agen digital marketing tugasnya adalah marketing yang menarik trafik sebanyak-banyaknya. Lalu kerjasama yang ketiga adalah kerjasama antar peserta UMKM Aspikmas, di mana kerjasamanya adalah dalam bentuk menyiapkan produknya, di mana produknya nanti itu akan dijual dan didistribusikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasan dari teman-teman. Kemudian untuk terakhir, ini kami sudah melakukan diskusi dan berikut adalah hasil dari diskusi kami. Yang pertama yaitu kami menyimpulkan kesinambungan antar kebijakan pembangunan sosial yang sudah dijelaskan oleh anggota kelompok. Tadi terdapat fokus pembangunan yang pertama yaitu ada ekonomi dan lingkungan hidup, yang kedua ada lingkungan hidup, dan yang ketiga infrastruktur dan juga ekonomi. Jadi pembangunan itu tidak dapat melibatkan berbagai aspek dalam kehidupan gitu ya. Dan selanjutnya ya, untuk strategi yang digunakan, kami sudah menyimpulkan dari banyaknya kebijakan yang dibuat. Tadi yang pertama yaitu melakukan sosialisasi dan kemudian melakukan peninjauan kembali dan pengawasan oleh pihak yang terlibat, dan juga seperti tadi pemuda desa, kemudian ada pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait juga seperti itu. Kemudian ada pemanfaatan modal sosial seperti kebijakan yang saya jelaskan dan juga Ratna jelaskan tadi, ada modal sosial yang dijadikan sebagai strategi untuk melakukan pembangunan. Kemudian yang keempat yaitu terbentuknya kebijakan dari pemerintah seperti peraturan daerah, seperti yang kebijakan yang dijelaskan oleh Noval tentang penggunaan plastik dan penetapan kebijakan oleh komunitas dan disepakati oleh pemerintah daerah seperti kebijakan yang dijelaskan oleh Ratna tadi tentang Aspikmas. Dan kemudian ada pembuatan program pembangunan seperti yang sudah saya jelaskan dan juga Sandi jelaskan dari ada program pembangunan dari pemerintah seperti itu. Dan yang terakhir, selanjutnya pihak yang terlibat ada pemerintah kota atau daerah, kemudian ada dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketenagakerjaan, dan juga Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan UMKM. Dan juga ada tokoh masyarakat seperti pemuda desa dan masyarakat warga desa, dan kemudian ada pelaku ekonomi. Dan kesimpulan yang bisa kami ambil dari diskusi kelompok dan penjelasan dari kebijakan yang sudah dijelaskan tadi, yaitu pembangunan sosial terjadi karena adanya suatu masalah yang ada di masyarakat, sehingga memerlukan suatu perubahan. Perubahan tersebut melibatkan pihak yang berkaitan dengan masalah tersebut, dan tentunya melibatkan partisipasi dari masyarakat, sehingga tatanan sosialnya menjadi lebih baik menuju kesejahteraan. Seperti itu. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Dipersilakan. Betul sekali, bahwasanya pembangunan sosial terjadi bukan hanya karena ada suatu masalah yang ada di masyarakat, namun harus ada tindakan sehingga menciptakan perubahan-perubahan yang baik terhadap keberlangsungan hidup umat manusia. Perlu diketahui bahwasannya dari pembangunan sosial tidak hanya berdasarkan kepada pembangunan seperti pembelajaran terhadap masyarakatnya itu sendiri. Artinya tidak hanya masyarakatnya itu diajarkan di dalam kelas. Namun pembangunan sosial juga memiliki peran penting dari adanya pembangunan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang telah kami jelaskan
semuanya tentang kebijakan-kebijakan masing-masing daerah itu sendiri. Saya rasa itu saja penjelasan dari kami berempat. Sekiranya saya undur diri beserta kawan-kawan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Amin.